Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehatnya kepada kita bersama, sehingga kita dapat menghadiri kampus yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya, Aurelia Kartika, dengan NIM 2514040001. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai alam Minangkabau dari mata kuliah Islam dan Budaya Alam Minangkabau. Yang pertama, kita akan membahas tentang alam atau wilayah. Nah, orang Minangkabau menyebut wilayahnya dengan sebutan alam Minangkabau, di mana alam Minangkabau ini terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alam Minangkabau secara filosofis, dan kedua adalah alam Minangkabau secara geografis. Nah, yang pertama, alam Minangkabau secara geografis, yaitu adalah alam yang tidak nyata, atau alam yang hanya ada dalam pikiran, ide, dan juga gagasan. Jadi secara singkat, alam Minangkabau secara filosofis itu adalah alam yang tidak nyata. Dan yang kedua adalah alam secara geografis. Nah, seperti yang kita tahu, geografis itu adalah bentuk permukaan bumi. Sedangkan alam atau wilayah tadi adalah batasan yang daerah yang memiliki batasan. Jadi, alam secara geografis itu adalah bentuk permukaan bumi yang memiliki batasan. Nah, dari tiga luhak tersebut, kita akan membahas yang pertama adalah luhak tanah datar. Luhak tanah datar ini nama lainnya adalah luhak Nantuo. Ini merupakan luhak pertama yang dihuni oleh nenek moyang. Namun, seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya masyarakat, para tetua pun melakukan perluasan daerah sehingga muncullah luhak baru yang disebut dengan luhak Agam atau luhak Nantanga. Luhak Agam ini terletak di lereng Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Ini merupakan luhak kedua. Namun, seiring bertambahnya masyarakat dan wilayah itu menjadi sempit, akhirnya para tetua kembali melakukan perluasan daerah dan muncullah luhak yang baru dan disebut dengan luhak 50 kota atau luhak Nan Bungsu. Luhak ini terletak di bagian timur Bukit Barisan. Nah, selanjutnya itu adalah daerah di luar perbatasan atau daerah di luar kampung halaman. Kita sebut aja itu namanya daerah rantau. Di dalam rantau itu terdapat istilah merantau atau keluar dari kampung halaman untuk mencari penghidupan, untuk mencari pendidikan. Contoh merantau itu apa? Aku sendiri. Nah, aku dari Payakumbuh merantau ke Badang untuk mencari ilmu atau kuliah. Selanjutnya, sebagai penutup, kita akan membahas tentang 3 sistem keselarasan dalam Minangkabau. Yang pertama itu adalah sistem keselarasan luhak Kotopiliang. Ngomong-ngomong, luhak itu merupakan nama lain dari sistem keselarasan. Jadi kita pakai luhak aja ya. Yang pertama itu luhak Kotopiliang. Luhak Kotopiliang ini dipimpin oleh Datuk Katumanggungan. Sistem keselarasannya itu dari pemimpin, diputuskan oleh pemimpin dan berdasarkan dari pemimpin. Jadi kita hanya menerima keputusan. Nah, contohlah kayak pemerintah kita. Nah, yang kedua itu adalah sistem keselarasan Bodi Caniago. Ini dipimpin oleh Datuk Perpatiah dan Sabatang. Sistemnya itu demokrasi dari masyarakat untuk masyarakat atau musyawarah. Jadi keputusan dari atas didiskusikan sama orang bawah. Jadi keputusannya akan diambil sama orang bawah, dari bawah ke atas. Selanjutnya yang terakhir adalah luhak nan panjang atau gabungan dari dua sistem terdahulu, yang luhak Kotopiliang sama luhak
Ceniago. Itu dipimpin, nah luhak nan panjang ini dipimpin oleh Datuk Bandaro nan Kapio. Itu tadi merupakan 3 keselarasan di Minangkabau. Nah, ngomong-ngomong, keselarasan ini merupakan aturan adat yang dipakai oleh orang Minangkabau. Aturan yang mengatur di Minangkabau, itulah keselarasan di Minangkabau. Nah, yang ketiga sebagai tambahan, itu ada 3 sistem keselarasan juga, tapi ini pembagiannya seperti kelompok-kelompok. Yang pertama yang mengatur adat. Nah, yang mengatur adat ini dinamakan dengan Niniak Mama. Sedangkan yang mengatur untuk urusan agama itu disebut dengan alim ulama. Dan yang ketiga yang mengatur untuk pemerintahan disebut dengan sedia pandai. Itulah semua pembahasan kita tentang Minangkabau, dimulai dari apa itu alam Minangkabau, pembagian alam Minangkabau, juga sistem keselarasan yang ada di Minangkabau. Jadi dapat kita simpulkan, yang pertama, orang Minangkabau menyebut alamnya dengan sebutan alam Minangkabau. Nah, alam Minangkabau tadi terbagi 2, yaitu alam Minangkabau secara filosofis dan juga geografis. Alam secara filosofis tadi itu cuma alam yang tidak nyata, sedangkan yang geografis ini terbagi 2, luhak dan juga rantau. Luhak ini tadi juga terbagi 3 kan. Nah, yang pertama itu luhak nan tuo atau luhak tanah datar, yang kedua luhak nan tangah atau luhak agam, dan yang terakhir luhak nan busu atau luhak 50 kota. Sedangkan rantau tadi itu daerah di luar perluasan. Kemudian yang terakhir adalah sistem keselarasan yang ada di Minangkabau yang terbagi juga 3. Lareh Koto Piliang, Lareh Budi Ceniago, dan Lareh Nan Panjang. Yang pertama itu dipimpin oleh Datuk Katumanggungan, yang kedua Datuk Perpatihan Sabatang, dan yang ketiga adalah Datuk Bandaro Kayo. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.